Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tessa Fabrina, nomor BP 17110047. Saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Pengaruh CSR, Cost of Debt, dan Sell Discount terhadap Tax Avoidance. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan adalah latar belakangnya, yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa bagi setiap warga negara. Pajak dipergunakan untuk kepentingan warga negara itu sendiri. Dilihat dari segi manfaatnya, pajak maupun pembangunan sebuah negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, pajak seringkali dianggap sebagai beban yang pada akhirnya dihindari untuk dibayar dari segi wajib pajak. Beratnya beban pajak membuat perusahaan berpikir keras untuk meminimalisasi dan menunda pembayaran pajak sebisa mungkin hingga timbullah sebuah perencanaan pajak. Baik tidaknya perencanaan keuangan suatu perusahaan dilihat dari bagaimana perusahaan itu merencanakan pajak dalam perusahaan tersebut. Dari fenomena tersebut, banyak perusahaan yang berusaha mengurangi beban pajak mereka baik secara legal maupun ilegal. Perencanaan pajak yang masih diperbolehkan dalam bingkai peraturan perpajakan atau secara legal disebut tax avoidance. Tax avoidance merupakan usaha pengurangan pajak yang tetap mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku serta memanfaatkan pengecualian dan potongan yang berlaku dan bersifat legal. Itu menurut Sinas 2011. Banyak kemungkinan yang mengakibatkan diberlakukannya tax avoidance terhadap perusahaan. Penelitian sendiri tertarik pada beberapa kemungkinan, yakni penerapan CSR, Cost of Debt, dan Sell Discount. Corporate Social Responsibility atau CSR disebut dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseorangan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseorangan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, dari pengertian CSR di atas, maka ada banyak pengurangan laba yang dapat mempengaruhi tax avoidance. Terdapat penelitian terdahulu tentang pengaruh penerapan CSR terhadap tax avoidance dengan menghasilkan jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance, yang studi empirisnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009 sampai 2013 menemukan CSR berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Semakin rendah CSR, maka semakin tinggi tax avoidance, sehingga penelitian tertarik untuk meneliti kembali pengaruh CSR terhadap tax avoidance karena kemungkinan adanya unsur-unsur tax avoidance dalam penerapan CSR itu disebut di sebuah perusahaan. Sell discount atau potongan penjualan merupakan potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu kredit. Itu menurut Marso 2002. Penelitian terdahulu tentang pengaruh sell discount terhadap tax avoidance ini belum diteliti di Indonesia. Padahal potongan penjualan juga kemungkinan berpengaruh terhadap tax avoidance karena terdapat unsur beban di dalamnya. Berdasarkan penjelasan asumsi di atas, peneliti tertarik untuk membahas pengaruh penerapan CSR, Cost of Debt, dan Sell Discount terhadap tax avoidance. Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti membuat karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Penerapan CSR, Cost of Debt, dan Sell Discount terhadap Tax Avoidance. Kemudian ada rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ini ada beberapa. Yang pertama itu, apakah ada pengaruh di antara penerapan CSR dengan tax avoidance? Yang kedua, apakah ada pengaruh antara cost of debt dengan tax avoidance? Yang ketiga, apakah ada pengaruh antara sell discount dengan tax avoidance? Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengkaji dan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara penerapan CSR dengan tax avoidance. Yang kedua, untuk mengkaji dan mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh antara cost of debt dengan tax avoidance.
Yang ketiga, untuk mengkaji dan mengetahui ada atau tidak pengaruh antara sal diskon dengan tax avoidance. Kemudian ada manfaat penulisan. Yang pertama, untuk penulis, manfaatnya memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh CSR cost of debt dan sal diskon terhadap tax avoidance. Yang kedua, untuk akademis, manfaatnya memberikan kajian baru serta wawasan kepada pihak akademi dan dapat menjadikan referensi tambahan untuk mengambil keputusan dalam proses pembelajaran perpajakan. Yang ketiga, untuk pemerintah, manfaatnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai alat koreksi untuk melihat peluang terjadinya tax avoidance. Yang keempat, untuk perusahaan, manfaatnya sebagai alat bantu meningkatkan kesadaran perusahaan mengetahui tax avoidance. Yang kedua ada landasan teori dan pengembangan hipotesis. Di dalam landasan teori dan pengembangan hipotesis ini ada undang-undang pajak penghasilan dan penyertaan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Peraturan perpajakan yang mengatur mengenai pengeluaran atau biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat dikurangkan pada penghasilan bruto dan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang terdapat pada pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1. Ketentuan mengenai akuntansi pajak penghasilan juga diatur dalam penyertaan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan, itu di dalam IAI 2014, yaitu perusahaan dapat melakukan penyesuaian atas laporan keuangan untuk menentukan dasar penggunaan pajak penghasilan tepat dari perusahaan sesuai dengan kedua peraturan tersebut. Lalu melalui kegiatan tersebut, perusahaan akan berusaha melakukan penyesuaian dari jumlah penghasilan yang beroleh dengan melakukan pengurangan oleh berbagai pengeluaran atau biaya yang dapat dikurangkan atas penghasilan bruto dari perusahaan berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang pengelongan biaya. Yang berikutnya ada tax avoidance. Tax avoidance sebagai suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku di dalam Margiasmu 2009. Selain itu, bahwa tax avoidance merupakan suatu usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat legal, sedangkan pengelapan pajak atau tax evasion merupakan usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat tidak legal, itu dalam Sinas 2011. Praktek tax avoidance yang dilakukan di berbagai negara berbeda-beda sesuai dengan peraturan yang ada dalam negeri tersebut. Sedangkan di Indonesia, yang terutama di negara-negara yang sedang berkembang, sering terjadi praktek tax avoidance yang dilakukan dengan cara tidak melaporkan pendapatan sesuai dengan hal yang sebenarnya. Itu di dalam Opal dalam Judi Budiman 2011. Suatu transaksi akan disebut sebagai penghindaran pajak yang tidak diperkenalkan apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki tujuan usaha yang baik semata-mata untuk menghindari pajak. Yang kedua, tidak sesuai dengan maksud pembuatan undang-undangan atau spirit and intention of parliament. Yang ketiga, adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian. Itu di dalam IAI 2015. Selanjutnya, teori legitimasi atau legitimasi teori. Teori legitimasi sebagai bentuk penghargaan atas persetujuan organisasi dan keberlanjutan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional bisnisnya yang berorientasi terhadap lingkungan sosial perusahaan melalui kontrak sosial yang disetujui oleh berbagai keinginan masyarakat. Itu di dalam Goodread dan Parker 1989. Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem normal, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Itu di dalam
Sussman 1995 dalam Kirana 2009. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus melanjutkan keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadaan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya ada Corporate Social Responsibility atau CSR. Tanggung jawab sosial atau sering disebut Corporate Social Responsibility merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menutupi implikasi lingkungan yang berasal dari produk, operasi, dan fasilitas perusahaan. Cara yang dilakukan untuk menutupi implikasi tersebut adalah dengan cara menghilangkan limbah dan emisi, memaksimalkan efisien dan produktivitas sumber daya alam, dan meminimalkan praktek-praktek yang buruk dapat mempengaruhi kenikmatan sumber daya alam suatu negara bagi generasi mendatang. Itu di dalam Mazurkiewicz 2011. CSR sendiri dapat menambahkan beban sebagai pengurangan pajak, padahal dalam pasal 9 Undang-Undang PPH tentang pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha, tetap salah satunya adalah harta yang dihibahkan dan bantuan atau sumbangan. Meskipun CSR dalam perusahaan dapat dikatakan dengan bantuan atau sumbangan, tetapi adanya kemungkinan perusahaan yang melakukan CSR dapat mempengaruhi tax avoidance. Perusahaan tersebut yang dapat dilihat dari pengeluaran atau biaya yang dilakukan untuk CSR yang berdasarkan dari perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah yang pertama, penerapan CSR berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Selanjutnya ada biaya hutang atau cost of debt. Perbedaan debt dan equity yaitu di dalam Ross 2009. Yang pertama, hutang bukanlah kepemilikan perusahaan. Kreditur biasanya tidak memiliki hak suara. Alat yang digunakan oleh kreditur untuk melindungi diri mereka sendiri adalah kontrak utang. Yang kedua, pembayaran bunga perusahaan dari hutang dianggap sebagai biaya bisnis dan sepenuhnya tax deductible. Yang ketiga, hutang yang belum dibayar adalah kewajiban perusahaan. Jika tidak dibayar, kreditur dapat secara hukum mengklaim aset perusahaan. Tindakan ini dapat mengakibatkan likuidasi dan kepailitan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan debt bukan kepemilikan dari perusahaan. Biaya hutang merupakan biaya bisnis yang bisa menjadi pengurangan dalam pajak atau tax deductible. Dan debt yang belum dibayar merupakan kewajiban perusahaan. Apabila perusahaan tidak mampu membayar, maka kreditur dapat mengklaim terhadap aset perusahaan dan dapat menyebabkan kepailitan dan likuidasi. Itu dalam Ross 2009. Cost of debt akan mempermudah perusahaan karena adanya penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjamkan untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu yang disertai dengan pemberian bunga, sehingga selain uang yang belum dilunasi dapat diputar kembali. Biaya hutang juga dapat memperbesar beban yang diperoleh dari beban bunga. Padahal perusahaan dapat melakukan pinjaman tunai, tetapi karena peluang perusahaan melakukan hutang sebagai pengurangan laba, perusahaan sangat besar. Yang mana biaya hutang memiliki beban bunga di dalamnya, sehingga hipotesis dari penelitian ini adalah hipotesis yang kedua, cost of debt berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Selanjutnya ada potongan penjualan atau sell discount. Definisi diskon merupakan pengurangan dari harga daftar yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, yang juga mengorbankan fungsi pemasaran atau menyediakan fungsi tersebut untuk dirinya sendiri.
Potongan harga dapat menjadikan alat yang bermanfaat dalam perencanaan strategi pemasaran. Itu di dalam Cardi dalam Arif Islaini 2005. Potongan merupakan pengurangan terhadap harga yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan pembeli memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Sikit dalam Arif Isnaini 2005. Diskon atau potongan harga merupakan sesuatu yang umum digunakan yang dapat berguna sebagai daya tarik bagi pembeli untuk membeli dalam jumlah besar. Tujuan diadakannya diskon atau potongan adalah: yang pertama, mendorong pembeli untuk membeli dalam jumlah yang besar sehingga volume penjualan diharapkan akan bisa naik. Pemberian potongan harga akan berdampak terhadap konsumen, terutama dalam pola pembelian konsumen, yang akhirnya juga berdampak terhadap volume penjualan yang diperoleh perusahaan. Yang kedua, pembelian dapat dipusatkan perhatiannya pada penjual tersebut, sehingga hal ini dapat menambah atau mempertahankan langganan penjual yang bersangkutan. Yang ketiga, merupakan sales service yang dapat menarik terjadinya transaksi pembelian. Sales diskon biasanya ditunjukkan kepada pembeli untuk menghabiskan sisa persediaan di gudang. Selain itu, memiliki dampak positif kepada penjual seperti memberikan potongan harga kepada konsumen, maka konsumen akan lebih suka kepada perusahaan pemberi diskon pada perusahaan lain yang tidak memberikan diskon. Adapun untuk penjual, pemberian diskon penjualan dapat membesarkan beban karena kas berkurang, sehingga pengurangan kas oleh diskon penjualan tersebut mengurangi laba. Padahal jika perusahaan menginginkan laba yang besar, maka diskon penjualan seharusnya tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu, hipotesis dari penelitian ini adalah hipotesis yang ketiga, sales diskon berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Selanjutnya, metode penelitian. Populasi dan sampel. Populasinya adalah, dalam penelitian ini, seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2010 sampai 2016. Sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling. Kriteria yang digunakan untuk memenuhi sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010 sampai 2016. Yang kedua, perusahaan mempublikasikan laporan tahunan atau annual report-nya untuk periode 31 Desember 2010 sampai 2016 di dalam website Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk rupiah. Yang keempat, perusahaan yang menyajikan data sesuai variabel penelitian berdasarkan penyaringan data, maka diperoleh sampel sebanyak 937 data tahun perusahaan atau data unit observasi. Variabel, definisi operasional variabel. Yang pertama ada tax avoidance. Penelitian ini menggunakan variabel dependent tax avoidance. Praksi utama dalam penelitian ini adalah cash effective tax rate atau cash ETR, yang dapat dihitung dari cash ETR sama dengan pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Yang kedua ada sampel. Penelitian ini menggunakan variabel dependent corporate social responsibility, di mana variabel tersebut diproduksikan dengan Corporate Social Responsibility Index atau CSRI. Proksi tersebut dinilai menggunakan checklist pada 7 indikator yang meliputi lingkungan, energi,
keselamatan dan keselamatan kerja, tenaga kerja lainnya, produk, dan keterlibatan masyarakat umum atau Seiring 2005. CSRI dinilai CSRDI sama dengan sigma X YI dibagi dengan NI. Keterangannya bisa dibaca sendiri. Berikutnya ada biaya hutang atau cost of debt. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah biaya hutang. Banyak cara yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat biaya hutang. Salah satunya dihitung dengan cara membagi beban bunga dengan rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Dalam perhitungan biaya hutang ini tidak memperhatikan tingkat bunga dan jangka waktu peminjaman. Perhitungan biaya hutang, rumusnya biaya hutang sama dengan beban bunga dibagi dengan rata-rata hutang jangka pendek dan panjang. Yang selanjutnya ada diskon penjualan atau sell diskon. Merupakan pengurangan harga secara tunai yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Pengurangan harga ini akan berdampak pada menurunnya nominal penjualan dan berdampak pada dasar pengenaan pajak akan mengecil. Dalam penelitian ini, pengukuran diskon penjualan diukur oleh nominal pengurangan harga yang diberikan oleh perusahaan yang tertera pada laporan keuangan. Metode analisisnya yaitu regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 23. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pembahasan hipotesis yang pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah penerapan CSR berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan CSR memiliki arah positif dan berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini dilakukan oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR, maka semakin meningkat pula penghindaran pajak suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan beberapa item CSR yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Itu di dalam Rahmawati et al. 2016. Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah biaya hutang berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang signifikan pada tingkat 1%, bahwa biaya hutang mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance atau Marzon dalam Plesko 2002. Peraturan pajak di Indonesia kurang memberikan insentif pengurangan pajak atau tax sheltering. Pada perusahaan manufaktur, peraturan pajak justru lebih ketat dan memberikan kriteria beban yang dapat dikurangkan. Hipotesis yang ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah sell diskon berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini memberikan informasi baru dalam pengaruh diskon penjualan terhadap tax avoidance. Diskon penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance karena di dalam diskon penjualan itu sendiri terdapat beberapa variabel beban pengurangan laba. Karena pada prinsipnya perusahaan komersial di seluruh dunia menerapkan prinsip ekonomi yang mana prinsip perusahaan tersebut mengeluarkan pengorbanan sekecil mungkin untuk mengharapkan keuntungan sebanyak mungkin. Selanjutnya ada kesimpulan, implikasi, dan keterbatasan. Kesimpulannya adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR, biaya hutang, dan sell diskon sebagai komponen yang mempengaruhi tax avoidance. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka semakin tinggi potensi penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Implikasinya adalah penelitian ini memberikan implikasi kepada regulator perpajakan, dalam hal ini pemerintah,
bahwa peraturan pajak di Indonesia kurang memberikan insentif pengurang pajak atau tax sheltering bagi wajib pajak badan. Peraturan pajak justru lebih ketat dalam memberikan kriteria beban yang dapat dikoreksi dalam perhitungan pajak, sehingga wajib pajak memanfaatkan celah peraturan ini untuk menghindari pajak dan berdampak pada menurunnya pendapatan negara dari sisi sektor perpajakan. Keterbatasan penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan diantaranya dalam pengukuran tax avoidance yang masih bersifat taksiran dan pendekatan bukan angka yang aktual, karena untuk mendapatkan data laba fiskal adalah sulit dan tidak mungkin. Dan bagi kalangan peneliti, pengukuran tax avoidance yang digunakan dalam penelitian ini masih dalam perdebatan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.